Dulu kamu menghinaku karena aku tak berpendidikan, tapi kini aku yang mengajarkanmu arti kehidupan lewat keberhasilanku yang tak akan pernah kamu capai. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku Mona, seorang wanita sederhana yang dulu sering diremehkan, terutama oleh Ahsan, suamiku sendiri. Baginya, aku hanyalah perempuan kampung yang tidak pantas disandingkan dengannya yang lulusan tinggi dan punya pekerjaan mapan. Setiap hari, hinaan dan cacian jadi makanan hatiku. Aku dianggap bodoh, tidak berguna, dan hanya bisa mengandalkan cinta. Tapi siapa sangka, justru dari luka dan air mata itulah, aku menemukan kekuatanku sendiri. Saat Ahsan mulai meninggalkanku demi wanita lain yang dianggap lebih sepadan, aku bangkit. Aku belajar dari nol. Jatuh bangun membangun usaha kecil yang akhirnya berubah menjadi kesuksesan besar. Dan ketika roda kehidupan berputar, Ahsan yang dulu sombong kini datang padaku dalam keadaan terpuruk, mencari pengakuan dan pertolongan. Tapi aku bukan lagi Mona yang dulu. Kini aku berdiri tegak, dengan keberhasilan dan harga diri yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Kini, akulah yang mengajarkan arti kehidupan kepada orang yang dulu merendahkanku. Karena hidup selalu punya cara membalikkan keadaan, dan Tuhan selalu berpihak pada hati yang tulus dan sabar. Kisah ini diangkat dari kisah nyata hidupku, Mona, dan suamiku Ahsan. Kalau kamu pernah diremehkan, jangan menyerah. Jadikan luka sebagai kekuatan untuk bangkit dan buktikan bahwa kamu mampu berdiri di atas penghinaan orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Supaya aku, Mona, bisa terus berbagi kisah nyata penuh pelajaran hidup yang mungkin bisa menginspirasi kamu semua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Mona Septiani, perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran kota Banyumas. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Usiaku kini 28 tahun, tapi perjalanan hidupku terasa jauh lebih panjang dari angka itu. Ayahku, Pak Suryo, seorang buruh tani yang bekerja keras dari pagi hingga petang. Sedangkan ibuku, Bu Rini, seorang penjual sayur di pasar tradisional. Dari mereka berdua, aku belajar arti kerja keras dan ketulusan tanpa pamrih. Kami memang bukan keluarga berada, tapi cinta dan kebersamaan di rumah kecil kami selalu membuatku merasa kaya. Sejak kecil aku dikenal pendiam dan tidak menonjol di sekolah. Bukan karena aku tidak ingin berprestasi, tapi karena keadaan yang tidak pernah berpihak padaku. Ayah sering jatuh sakit karena kelelahan, sementara ibu harus mengurus adikku yang masih kecil. Aku sempat bersekolah sampai SMA kelas 2, tapi harus berhenti karena biaya. Saat teman-temanku sibuk mempersiapkan ujian akhir, aku justru harus memikirkan bagaimana caranya membantu ibu agar kami bisa makan keesokan harinya. Waktu itu aku merasa dunia begitu kejam. Tapi ibuku selalu berkata, sekolah tidak hanya tentang duduk di bangku. Nak, sekolah kehidupan jauh lebih berat, dan disitulah orang-orang kuat ditempa.
Kalimat itu aku simpan dalam hati. Aku mulai bekerja dari usia 17 tahun. Awalnya menjadi penjaga warung nasi, lalu pindah menjadi asisten toko baju di kota. Setiap rupiah yang kudapat, sebagiannya selalu kukirim ke rumah. Aku tak malu bekerja keras, meski kadang diremehkan karena tidak punya ijazah atau gelar. Aku percaya, yang membuat seseorang bernilai bukan seberapa tinggi pendidikannya, tapi seberapa tulus ia menjalani hidup. Setiap pagi, aku berjalan kaki hampir 3 kilometer menuju toko. Aku suka memandangi langit pagi yang biru dan berkata pada diri sendiri, suatu hari nanti, Mona, kamu juga akan berhasil. Kamu mungkin bukan orang berpendidikan tinggi, tapi kamu bisa jadi orang yang berarti. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tekad dan kesabaranku inilah yang kelak akan membawaku ke titik yang jauh berbeda dari hari-hari kelam di masa itu. Aku tidak tahu bahwa jalan hidupku sedang disiapkan menuju arah yang penuh kejutan, arah yang akan mempertemukanku dengan cinta, penghinaan, dan akhirnya, kemenangan yang tidak pernah kuduga. Tapi sebelum semua itu terjadi, sebelum namaku dikenal dan dihargai, aku hanyalah Mona, gadis desa sederhana yang bermimpi ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Namanya Ahsan Ramadhani. Lelaki yang dulu kukira dikirim Tuhan untuk menjadi pelengkap hidupku, tapi kelak justru menjadi ujian terbesarku. Saat pertama kali aku mengenalnya, ia tampak begitu sempurna. Tutur katanya lembut, caranya memandang penuh keyakinan, dan hidupnya seolah tanpa kekurangan apapun. Ahsan lahir di keluarga terpandang di kota Purwokerto. Ayahnya, Pak Harun, seorang pegawai negeri sipil yang cukup dihormati, sedangkan ibunya, Bu Ratih, seorang guru bahasa Indonesia di SMA favorit. Dari kecil, Ahsan terbiasa hidup dengan disiplin dan aturan ketat. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan dan prestasi. Kini usianya 31 tahun, hanya terpaut 3 tahun dariku. Tapi sejak muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Ia menempuh pendidikan di universitas ternama di Yogyakarta, jurusan manajemen bisnis, dengan prestasi yang cukup membanggakan. Bahkan setelah lulus, ia langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor sebagai staf keuangan, dan dalam waktu singkat naik menjadi manajer operasional karena kemampuannya yang terstruktur dan ulet. Namun di balik pencapaian itu, ada sesuatu dalam diri Ahsan yang tidak banyak orang tahu, sifat perfeksionis dan gengsi yang tinggi. Ia terbiasa hidup dengan standar sempurna. Segala hal harus tampak rapi, teratur, dan sesuai harapan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan hanya bisa diraih oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan memiliki nama besar. Ayahnya mendidiknya dengan keras, sementara ibunya menuntutnya untuk selalu tampil baik di depan orang. Jangan pernah dekat dengan orang yang tidak selevel denganmu, San. Kamu harus pandai memilih lingkungan, ucap Bu Ratih suatu kali, yang kemudian menjadi prinsip hidup Ahsan sejak remaja. Karena itulah, Ahsan terbiasa menilai orang dari latar belakang dan pendidikan. Ia bukan tipe laki-laki yang mudah tersentuh oleh kesederhanaan. Justru ia sering menghindari hal-hal yang dianggapnya rendahan. Namun hidup punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang. Takdir mempertemukannya denganku, seorang perempuan tanpa gelar, tanpa harta, tapi dengan hati yang tulus. Dan entah bagaimana, di antara segala kesombongan dan gengsi yang melekat pada dirinya, Ahsan sempat luluh. Ia melihat sesuatu padaku yang mungkin tidak pernah ia temukan di dunia, sempurnanya, ketulusan dan kehangatan yang sederhana. Tapi tentu saja, kesempurnaan yang dibangunnya sejak kecil tidak mudah runtuh. Dalam dirinya selalu ada dua sisi yang bertentangan, sisi yang mencintaiku apa adanya, dan sisi lain yang merasa malu memiliki istri tanpa pendidikan. Pertentangan itu yang perlahan menggerus cinta kami,
Sebelum akhirnya, kebanggaan dan gengsi yang selama ini ia pelihara menjadi senjatanya untuk menghinaku dan merendahkanku. Namun saat itu, aku belum tahu semuanya. Yang ku tahu hanyalah, Ahsan terlihat seperti lelaki yang bisa menjadi pelindung, penuntun, dan rumah bagi jiwaku yang lelah. Aku tidak tahu bahwa di balik ketampanan dan karir yang gemilang itu, ada kesombongan yang kelak akan membuatku terpuruk, tapi juga membangkitkanku kembali menjadi sosok Mona yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Aku masih bekerja di toko baju milik seorang wanita bernama Bu Rasti, seorang janda kaya yang dikenal tegas dan perfeksionis. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di sana. Tugasku sederhana, membersihkan rak, melipat pakaian, melayani pembeli, dan memastikan toko selalu terlihat rapi. Hari-hariku berjalan monoton, tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap sen yang kudapat adalah hasil jerih payahku sendiri, dan aku bangga bisa sedikit meringankan beban orang tuaku di rumah. Pagi itu, toko tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pelanggan biasa. Aku sedang merapikan tumpukan pakaian di rak bagian tengah ketika seseorang masuk dengan langkah cepat dan aroma parfum yang mewah. Aroma yang tidak biasa di toko sederhana seperti tempatku bekerja. Aku menoleh. Seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih bersih dengan celana bahan hitam, berdiri di depan pintu. Posturnya tegap, rambutnya tersisir rapi, dan ada jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya teduh tapi berwibawa, dan entah kenapa, tatapannya membuatku sedikit gugup. Itulah pertama kalinya aku melihat Ahsan Ramadhani. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku dengan suara pelan, mencoba tetap sopan meski jantungku berdebar aneh. Pria itu menatap sekeliling sebentar sebelum menjawab, "Saya mau cari kemeja untuk acara kantor. Tapi kayaknya ukuran yang didisplay ini agak kecil." "Ya." Aku langsung menghampiri rak di dekatnya. "Kalau boleh tahu ukuran Bapak berapa? Saya bantu carikan di gudang." Ia tersenyum tipis. "L, mungkin L, atau XL. Entahlah, tergantung potongannya." Aku mengangguk dan segera bergegas ke gudang belakang. Saat kembali, aku membawa 3 kemeja berbeda. Ia mencoba satu persatu di ruang ganti. Sementara menunggu, aku membereskan meja kasir, tapi telingaku menangkap suara samar dari balik tirai ruang ganti. "Kayaknya ukuran ini pas. Warna birunya juga bagus." Suara itu dalam, tenang, dan penuh percaya diri. Dan tanpa kusadari, aku tersenyum kecil, bukan karena hal romantis, tapi karena entah mengapa, pelanggan ini terasa berbeda dari yang lain. Setelah keluar dari ruang ganti, ia menatapku sekilas. "Kamu kerja di sini udah lama?" tanyanya sambil menatap cermin di sampingku. "Udah 2 tahun, Pak. Saya bantu Bu Rasti jaga toko." Ia mengangguk. "Rajin." "Ya. Jarang saya lihat pegawai yang masih bisa senyum walau kerjaannya berat begini." Aku hanya tertawa kecil. "Ya, namanya juga hidup, Pak. Kalau nggak dijalani dengan senyum, capeknya bisa 2 kali lipat." Ahsan menatapku lama, seolah ucapanku sederhana itu menampar sisi dirinya yang sibuk dengan rutinitas kantor dan ambisi karir. Sejak saat itu, ia mulai sering datang. Awalnya hanya untuk membeli pakaian, tapi lama-lama kedatangannya terasa terlalu sering untuk disebut kebetulan. Kadang hanya sekadar mampir, berpura-pura bertanya tentang ukuran atau model, padahal yang ingin dilihatnya sepertinya aku. Dan aku, entah bodoh atau terlalu polos, selalu menyambutnya dengan ramah. Aku tidak pernah berpikir bahwa lelaki berwibawa seperti dia akan tertarik pada seseorang sepertiku, gadis yang bahkan tidak lulus SMA. Namun pertemuan demi pertemuan itu perlahan membuatku nyaman.
Ia mulai memintaku duduk sebentar, bercerita tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya di kantor, tentang betapa membosankannya dunia yang serba formal. Dan di sela-sela obrolan itu, ia berkata, "Kamu tahu, Mon, kadang orang yang sederhana justru bisa bikin hidup terasa lebih tenang." Aku tidak tahu apakah itu hanya kalimat basa-basi, tapi entah kenapa, hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, aku mulai menunggu kedatangannya. Aku menyiapkan teh manis hangat di ruang belakang, sekadar untuk ia nikmati saat datang. Aku bahkan mulai berdandan sedikit, tidak berlebihan, hanya bedak tipis dan lip balm, sesuatu yang jarang kulakukan sebelumnya. Hubungan kami berjalan tanpa aku sadari arahnya. Semua terasa seperti aliran sungai yang tenang, hingga suatu hari ia datang bukan untuk membeli baju, tapi membawa sekotak kecil kue dan berkata, "Hari ini ulang tahunmu, kan? Aku cuma pengen kamu tahu, kamu berhak bahagia juga, Mon." Aku terdiam. Aku bahkan lupa hari itu ulang tahunku. Tapi ia ingat. Itulah titik di mana hidupku mulai berubah. Dari pertemuan tak sengaja di sebuah toko sederhana, perlahan aku mulai membuka hatiku untuk seseorang yang tak kusangka akan mengubah seluruh jalan hidupku, baik dengan cinta maupun dengan luka. Dan aku, Mona yang dulu hanya percaya pada kesederhanaan, tidak tahu bahwa di balik tatapan hangat Ahsan, tersimpan sebuah dunia yang kelak akan menguji ketulusan dan kesabaranku sampai titik darah terakhir. Sejak hari itu, hari di mana Ahsan memberiku kue ulang tahun kecil dengan lilin sederhana di atasnya, segalanya mulai berubah. Awalnya aku pikir, itu hanya bentuk perhatian biasa dari pelanggan yang baik hati. Tapi perhatian itu tak berhenti di situ. Ia mulai menjemputku sepulang kerja, mengantarku pulang dengan motornya, bahkan kadang membawakanku makanan. Perhatiannya terasa tulus, dan aku, yang belum pernah benar-benar merasakan dicintai oleh siapapun, mulai percaya bahwa mungkin Tuhan sedang menghadirkan seseorang yang ingin menjaga hatiku. Setiap perjalanan pulang menjadi momen yang selalu kutunggu. Angin sore menyapa wajahku, dan di sela deru kendaraan, suaranya terdengar lembut di telingaku. "Mon, kamu tahu nggak? Aku senang banget tiap ngobrol sama kamu. Entah kenapa, aku ngerasa damai aja." Aku hanya tersenyum, menunduk malu. Aku bukan perempuan yang pandai merayu, tapi aku tahu perasaanku mulai tumbuh. Aku jatuh cinta, perlahan, tapi pasti. Malam demi malam, kami sering bertukar pesan lewat ponsel. Kadang ia mengeluh tentang pekerjaannya, kadang hanya ingin tahu apakah aku sudah makan. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa dihargai. Dalam pikiranku, ia bukan hanya lelaki mapan, tapi juga sosok yang hangat dan manusiawi. Dan entah kapan tepatnya, hubungan kami tak lagi sekadar pertemanan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Ahsan membawaku ke taman kota. Di sana, ia duduk di sampingku dan berkata dengan suara pelan, "Mon, aku tahu kamu mungkin ngerasa kita beda dunia. Tapi aku serius sama kamu. Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuma tahu, aku nyaman di dekat kamu." Aku terdiam lama. Hatiku bergetar, antara bahagia dan takut. Aku tahu siapa aku. Aku tahu aku bukan perempuan dengan latar belakang seperti yang ia harapkan. Tapi matanya waktu itu meyakinkan. Dan entah kenapa, aku percaya. Dari hari ke hari, kami semakin dekat. Ia mulai memperkenalkanku pada teman-temannya, meski hanya beberapa yang tahu hubungan kami sebenarnya. Namun, kabar tentang aku dan Ahsan lambat laun sampai ke telinga orang tuanya. Hari itu aku masih ingat betul. Ahsan datang ke toko dengan wajah muram. Ia tidak seperti biasanya yang selalu tersenyum saat melihatku.
"Mon, aku barusan ribut sama ibu," katanya lirih. Aku menghentikan pekerjaanku. "Kenapa, San?" Ia menunduk. "Ibu tahu tentang kita. Dan dia nggak setuju." Dunia seolah berhenti berputar. "Kenapa?" tanyaku pelan. Kata ibu, "Kamu nggak selevel sama aku. Kamu nggak punya pendidikan, nggak punya pekerjaan tetap, dan nggak dari keluarga berada." Ia menghela napas panjang. "Aku coba jelaskan kalau kamu orang yang baik. Tapi," ibu keras, "Mon." Dia nggak mau dengar. Hatiku remuk. Aku tahu cepat atau lambat hal itu akan terjadi, tapi mendengarnya langsung tetap membuat dadaku sesak. Aku hanya tersenyum kecil mencoba tegar, meski mataku panas. "Nggak apa-apa, San. Aku memang cuma perempuan biasa. Kalau kamu harus nurut sama ibu, aku bisa ngerti." Tapi Ahsan memandangku tajam. "Jangan ngomong gitu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Sekalipun semua orang nggak setuju, aku tetap mau nikahin kamu." Ucapannya membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Itulah kali pertama aku benar-benar merasa diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, Ahsan menepati janjinya. Ia datang bersama ayahnya menemui orang tuaku di desa. Meski awalnya Bu Ratih menentang keras, Ahsan memaksa ingin menikah denganku. Ayahku yang sederhana menerima kedatangannya dengan rendah hati. Tapi dari cara Bu Ratih memandangku, aku tahu ia tidak menyukaiku sedikit pun. Tatapannya dingin, seperti menilai sesuatu yang tidak layak. "Anak saya ini lulusan universitas, Pak. Saya cuma takut nanti hidupnya nggak seimbang kalau menikah dengan gadis yang belum selesai sekolah," katanya sopan tapi menusuk. Ayah hanya tersenyum. "Bu, anak saya memang tidak punya gelar, tapi dia punya hati yang jujur. Itu saja bekalnya selama ini." Suasana jadi canggung, tapi Ahsan tetap pada pendiriannya. "Aku sudah dewasa, Bu. Aku tahu pilihanku. Aku cinta Mona, dan aku mau hidup sama dia." Akhirnya, dengan berat hati, keluarganya mengalah, lebih tepatnya menyerah. Beberapa minggu kemudian, kami menikah sederhana di rumahku. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiasan berlebihan. Hanya keluarga, tetangga, dan kebahagiaan sederhana yang memenuhi halaman rumah kami sore itu. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ahsan tampak gagah dengan baju koko dan senyumnya yang menenangkan. Saat akad berlangsung, suaranya bergetar tapi tegas, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa cintanya padaku nyata. Dan aku hanya bisa menangis. Aku tidak tahu apakah aku menangis karena bahagia atau takut. Takut bahwa cinta yang kubayangkan indah ini suatu hari akan berubah menjadi luka. Tapi saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku akhirnya menjadi istri dari lelaki yang dulu hanya datang ke toko untuk membeli kemeja. Aku tidak pernah tahu bahwa hari bahagia itu sekaligus menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji seberapa kuat hatiku bertahan. Setelah pernikahan kami yang sederhana itu, aku pikir segalanya akan berjalan baik-baik saja. Aku pikir, ketika dua orang saling mencintai, cinta itu cukup untuk menembus segala perbedaan. Tapi aku salah. Sangat salah. Sejak hari pertama aku resmi menjadi istri Ahsan Ramadhani, dunia seolah menatapku dengan cara yang berbeda. Tatapan itu tak lagi hangat seperti dulu, terutama dari pihak keluarganya. Dari awal, aku tahu mereka tidak menyukaiku. Tapi setelah kami menikah, aku baru benar-benar merasakan betapa dalamnya penolakan itu. Hari pertama di rumah mertuaku. Kami tinggal sementara di rumah orang tua Ahsan. Permintaan dari ibunya, Bu Ratih.
Katanya, ia ingin membimbingku agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga mereka. Tapi sejak aku melangkahkan kaki ke dalam rumah besar itu, yang kurasakan bukan bimbingan, melainkan penghakiman. Letakkan tasnya di sana aja, jangan di kursi, ucap Bu Ratih dengan nada halus tapi dingin. Aku menurut, meletakkan tasku di lantai dekat pintu. Ia melirikku dari ujung kepala hingga kaki. Kamu biasa kerja di toko, ya? Pantes kulitnya agak gelap. Nanti kalau sudah tinggal di sini, biasakan pakai lotion. Jangan kayak anak kampung. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu, itu bukan saran, itu sindiran. Ahsan yang berdiri di sampingku menatap ibunya dengan canggung. Bu, jangan gitu, katanya pelan. Tapi Bu Ratih hanya berpura-pura sibuk menata vas bunga di meja ruang tamu. Ibu cuma ngomong apa adanya. Ibu kan pengen istri kamu kelihatan pantas jadi bagian keluarga ini. Aku menunduk. Dalam hati aku berkata, tak apa, Mona, tahan. Ini baru awal. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Setiap pagi, aku bangun lebih cepat untuk membantu di dapur. Tapi setiap kali aku mencoba membantu, Bu Ratih selalu mengomentari, Mon, kalau motong bawang jangan kayak gitu. Nanti bentuknya jelek. Kamu dulu nggak pernah masak. Ya. Mon, cucian jangan ditumpuk. Di rumah ini semua harus bersih, bukan kayak di warung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Aku hanya menelan semuanya, mencoba membalas dengan senyum. Aku berpikir, mungkin dengan bersabar, hatinya akan luluh suatu saat nanti. Tapi kenyataannya, semakin aku diam, semakin ia merendahkanku. Tatapan tajam dari Pak Harun. Ayah Ahsan, Pak Harun, tak banyak bicara, tapi sikapnya dingin. Ia jarang sekali menyapaku. Setiap kali kami sarapan bersama, ia lebih banyak berbicara dengan Ahsan tentang pekerjaan, investasi, politik, hal-hal yang bahkan tak berani kusentuh karena aku takut salah bicara. Suatu pagi, saat aku menuangkan teh untuknya, ia hanya menatapku sekilas lalu berkata, Ahsan, kamu udah pikirin lagi belum soal pindah rumah? Rumah kecil kayaknya lebih cocok buat kalian. Nada kalian-nya begitu menekankan perbedaan. Aku tahu maksudnya. Mereka ingin Ahsan menjauh dariku, tapi tidak ingin tampak jahat. Aku memaklumi, tapi diam-diam hatiku terluka. Kehidupan yang membatasi. Bu Ratih selalu ingin tahu setiap gerak-geriku. Kalau aku ke dapur, ia ikut masuk. Kalau aku mencuci baju, ia memperhatikan dari jendela. Pernah sekali aku ingin pergi ke pasar sendiri, tapi ia melarang. Nggak usah, Mona. Takutnya kamu nggak tahu harga barang bagus. Biarkan saja Mbok Sarmi yang belanja. Kamu istirahat aja. Istirahat. Kata itu terdengar seperti penjara. Aku tidak boleh banyak berbuat apa-apa di rumah itu. Tapi di sisi lain, jika aku diam saja, aku dibilang malas. Pernah suatu kali, ketika Ahsan lembur di kantor, Bu Ratih datang ke kamarku membawa setumpuk baju. Ini semua punya kamu, kan? Tolong dicuci. Ibu nggak mau Mbok Sarmi yang ngurus baju istri anak ibu. Harus kamu sendiri yang bersihkan. Kamu kan nggak sibuk. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku tahu, ini bukan soal cucian. Ini tentang kekuasaan. Tentang caranya mengingatkan aku bahwa aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Ahsan yang mulai berubah. Awalnya Ahsan membelaku. Ia marah setiap kali ibunya menyindirku. Tapi lama-kelamaan, sikapnya berubah.
Mungkin ia lelah menjadi penengah di antara dua pihak yang tak pernah bisa berdamai. "Mon, kamu sabar aja ya," katanya suatu malam ketika kami sedang berbaring. "Ibu emang gitu orangnya. Jangan diambil hati." Aku menatapnya, menahan kecewa. "Tapi, San, setiap hari aku dihina. Aku capek. Aku juga manusia." Ia menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi tolong, jangan bikin aku makin pusing. Aku cuma pengen rumah ini tenang." Aku mengangguk, tapi hatiku runtuh. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang dulu membuatku kuat, kini perlahan menjelma jadi luka yang diam-diam menggerogoti hatiku. Hari yang tak akan kulupa. Suatu sore, aku mendengar Bu Ratih berbicara dengan tetangganya di teras. Suaranya tidak pelan, seolah sengaja agar aku mendengar. "Iya, Bu. Anak saya sekarang menikah sama gadis desa. Katanya cinta. Padahal ya, gimana, ya? Orang kalau belum ngerasain susahnya hidup dengan perempuan yang gak ngerti etika, nanti juga nyesel sendiri." Aku berhenti di balik pintu dapur. Tanganku gemetar, mataku panas. Tapi aku tak keluar. Aku hanya berdiri di sana, menahan tangis sampai dada terasa sesak. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku tidak meminta agar mereka menyukaiku. Aku hanya berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk tetap sabar dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Hari-hari di rumah itu berjalan lambat, tapi menyakitkan. Aku menjalani semuanya dengan diam, karena aku tidak ingin membuat Ahsan makin sulit di hadapan keluarganya. Tapi dalam diam itu, aku belajar banyak tentang harga diri, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana cinta tanpa penghargaan bisa terasa seperti penjara yang halus. Dan entah sejak kapan, senyumku mulai terasa berat. Aku mulai berpura-pura bahagia, agar dunia tidak tahu bahwa di balik rumah megah dan suami tampan, aku sedang menanggung luka yang tak pernah berhenti berdarah. Tahun-tahun pertama pernikahan Mona dan Ahsan berjalan begitu indah. Meski keluarga Ahsan belum sepenuhnya menerima Mona, mereka berdua tetap bertahan dengan cinta dan keyakinan bahwa waktu akan meluluhkan segalanya. Ahsan dulu adalah lelaki yang lembut, penyayang, dan selalu menghibur Mona setiap kali istrinya merasa rendah diri karena perbedaan latar belakang mereka. Namun, perlahan segalanya mulai berubah. Perubahan kecil yang awalnya tak disadari, kini menjadi dinding besar yang memisahkan mereka. Awalnya, Ahsan hanya terlihat lebih sering pulang larut malam. Banyak kerjaan di kantor, katanya setiap kali Mona menanyakan. Mona, yang selalu percaya pada suaminya, hanya mengangguk dan menyiapkan makan malam yang selalu dingin sebelum disentuh. Tapi seiring waktu, nada bicara Ahsan berubah. Ia tidak lagi memanggil Mona dengan nada lembut seperti dulu. Setiap kesalahan kecil, entah masakan yang terlalu asin, rumah yang kurang rapi, atau pakaian yang belum disetrika, menjadi alasan untuk marah. "Kenapa kamu nggak bisa berubah sih, Mon? Aku capek ngeliat kamu kayak gini terus," katanya suatu malam dengan suara datar. Mona hanya diam. Hatinya perih, tapi ia menahan air mata. Ia tahu Ahsan sedang banyak pikiran. Tapi dalam diamnya, Mona merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat ia cintai dari diri suaminya, kasih sayang. Hari demi hari, Ahsan makin sering membandingkan Mona dengan perempuan lain. Kadang dengan rekan kerjanya, kadang dengan sepupunya sendiri. "Lihat tuh, Dina bisa karirnya naik padahal dia juga punya anak. Kamu kapan mau berubah, Mon? Atau, kamu tuh ketinggalan zaman banget, Mon. Makanya jangan malas belajar. Dunia sekarang udah beda." Kata-kata itu menancap dalam hati Mona seperti duri yang tak bisa dicabut.
Ia tahu dirinya bukan perempuan berpendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SMA, bekerja dulu sebagai penjaga toko sebelum menikah. Tapi ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang setia dan melayani tanpa pamrih. Namun di mata Ahsan yang kini berubah, semua itu tak lagi cukup. Ia tak lagi memandang Mona sebagai teman hidup, melainkan sebagai beban. Ahsan mulai lebih sering keluar rumah, berpakaian rapi, memakai parfum yang belum pernah dipakai sebelumnya. Saat Mona bertanya, jawabannya selalu sama, meeting. Tapi mata Mona bisa membaca kebohongan kecil yang terselip dalam kata-kata itu. Suatu malam, saat Mona menyiapkan makan malam dan menunggu di ruang tamu, Ahsan pulang tanpa senyum. Ia langsung masuk kamar tanpa menoleh sedikit pun. Mona mencoba menyusulnya. "Mas, makan dulu ya. Aku udah masak. Tadi udah makan di luar. Sama teman kantor," jawab Ahsan singkat sambil menyalakan ponselnya. Mona terdiam. Tapi hatinya menjerit. Ia mulai merasa tak lagi dibutuhkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Setiap malam, Mona kini lebih sering menangis dalam diam. Ia masih mencintai Ahsan dengan tulus. Tapi ia tidak tahu mengapa cinta yang dulu begitu indah kini terasa asing. Ia hanya bisa berdoa, semoga suaminya sadar bahwa di balik kekurangannya, Mona selalu memberi seluruh hatinya tanpa sisa. Namun takdir seolah sedang menyiapkan ujian yang lebih besar untuknya. Sebab, perubahan Ahsan bukan sekadar karena lelah atau stres kerja. Ada sesuatu, atau mungkin seseorang, yang mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Dan Mona, dengan segala kelembutannya, belum menyadari bahwa cinta yang ia perjuangkan kini mulai retak dari dalam. Hari-hari di rumah Mona tak lagi diwarnai dengan tawa seperti dulu. Suara lembut Ahsan yang dulu membuat hatinya tenang kini jarang terdengar. Ia lebih sering diam, dingin, dan menjauh. Perubahan itu semakin terasa sejak Ahsan sering pulang dari rumah orang tuanya dengan wajah muram. Mona tahu, setiap kali Ahsan berkunjung ke sana, selalu ada omongan yang menusuk dari mertuanya, terutama dari ibu Ahsan, Bu Rahayu. "Sudah kubilang dari dulu, San, kamu itu terlalu buru-buru nikah. Apalagi sama perempuan yang bahkan gak kuliah." Begitu yang sering diucapkan ibunya dengan nada sinis. Dan entah kenapa, ucapan itu perlahan-lahan meracuni hati Ahsan. Dulu, ia selalu membela Mona. Ia pernah berkata, "Pendidikan memang penting, Bu. Tapi hati Mona lebih berharga dari gelar apapun." Namun sekarang, kata-kata itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah gengsi dan rasa malu karena memiliki istri yang dianggap tidak selevel. Ahsan mulai memperlakukan Mona seperti seseorang yang tidak pantas berada di sisinya. "Mon, kamu tuh harusnya belajar dikit. Nggak usah nyalahin keadaan. Lihat teman-temanku, istrinya semua sarjana, dandan rapi, tahu cara ngobrol sama orang penting. Kamu tuh, ya gitu-gitu aja." Ucapan itu menusuk Mona. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, menahan air mata agar tidak jatuh. "Mas, aku memang gak berpendidikan tinggi, tapi aku berusaha jadi istri yang baik. Apa itu masih kurang?" Ahsan menghela napas panjang, menatap Mona dengan tatapan yang dulu tak pernah ia kenali. "Kadang, niat baik aja nggak cukup, Mon. Dunia ini butuh otak juga, bukan cuma hati." Kalimat itu seperti pisau yang menoreh hati Mona. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang dulu membelanya dari hinaan kini justru menjadi bagian dari mereka yang menghina. Setiap kali Mona berusaha mendekat, Ahsan semakin menjauh. Bahkan dalam hal sederhana seperti makan malam bersama pun kini terasa canggung. Ahsan lebih sering menatap ponselnya, sesekali tersenyum kecil saat membaca pesan dari seseorang yang Mona tak tahu siapa. Yang lebih menyakitkan, Ahsan mulai membandingkan Mona secara terang-terangan dengan perempuan lain. "Kalau kamu tuh kayak istri Pak Raffi,
Pasti aku bangga. Mon, istrinya pinter, bisa diajak ke acara kantor, tahu cara ngomong sama klien. Mona hanya diam. Suaranya tercekat, dadanya sesak. Ia ingin membalas. Tapi apa gunanya? Kata-kata tak akan mengubah hati yang sudah dipenuhi kebencian dan rasa malu. Malam itu, setelah Ahsan tertidur, Mona duduk di teras rumah. Langit gelap, angin dingin berembus pelan. Ia menatap langit, mencoba menahan tangis yang akhirnya tumpah juga. Ia teringat masa-masa ketika Ahsan berjuang melamarnya meski ditentang keluarga. Saat itu, Ahsan berkata, "Aku nggak butuh perempuan sempurna, aku cuma butuh kamu, Mon." Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti kebohongan yang tak lagi berarti. Keesokan harinya, Mona memberanikan diri mengunjungi rumah mertuanya. Ia berharap bisa bicara baik-baik, mungkin menjelaskan bahwa ia berusaha menjadi lebih baik. Tapi begitu sampai, sambutan yang ia dapatkan bukanlah hangat, melainkan tatapan sinis. "Loh, Mona datang?" Suara Bu Rahayu terdengar datar. "Ada apa? Mau minta uang lagi?" Mona tercekat. "Enggak, Bu. Saya cuma mau silaturahmi." "Silaturahmi?" Bu Rahayu tersenyum miring. "Kamu tuh harus tahu diri, Mona. Kamu itu beruntung bisa nikah sama Ahsan. Kalau bukan karena dia kasihan, kamu mana bisa hidup kayak sekarang." Ucapan itu bagai cambuk di wajah Mona. Tapi ia menunduk, menahan diri agar tak menangis di depan mertua. Saat Ahsan datang menjemput, bukannya membela, ia malah berkata dengan dingin, "Mon, kamu jangan datang ke sini lagi kalau cuma bikin ibu nggak nyaman." Sejak saat itu, hubungan mereka benar-benar renggang. Mona merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ahsan jarang mengajaknya bicara. Bahkan tidur pun kini mereka berjarak. Cinta yang dulu membuat Ahsan menentang seluruh keluarganya kini terkubur oleh gengsi dan pengaruh orang lain. Sementara Mona, perempuan sederhana yang dulu dicintainya karena ketulusan, kini hanya menjadi bayangan, sosok yang tak lagi dihargai, tak lagi didengarkan. Namun jauh di lubuk hatinya, Mona tahu satu hal. Hinaan dan merendahkan diri seseorang bukanlah ukuran keberhasilan. Ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukan satu-satunya jalan menuju kebijaksanaan dan keberhasilan hidup. Dan ketika hari itu tiba, orang-orang yang kini memandangnya rendah akan menunduk, termasuk Ahsan. Hari itu, langit tampak cerah. Tapi hati Mona mendung. Ia mengikuti Ahsan ke acara keluarga besar di rumah orang tua suaminya. Acara ulang tahun ke-60 ayah mertua, Pak Hendra. Semua anggota keluarga hadir. Saudara-saudara Ahsan, sepupu-sepupunya, dan para tamu undangan dari kalangan terpandang. Mona mengenakan kebaya sederhana warna lembut yang dijahit sendiri. Ia sengaja tak mau tampil berlebihan, cukup rapi dan sopan. Tapi sejak memasuki halaman rumah megah keluarga Ahsan, Mona sudah merasakan tatapan sinis dari beberapa orang. Tatapan yang sama seperti dulu saat pertama kali diperkenalkan sebagai istri Ahsan. Itu istrinya Ahsan, ya?" bisik salah satu sepupu perempuan Ahsan dengan nada meremehkan. "Iya, katanya cuma lulusan SMA, kan? Gimana ya rasanya jadi bagian dari keluarga intelektual tapi istri nggak ngerti apa-apa?" sahut yang lain sambil menahan tawa. Mona pura-pura tidak mendengar. Ia tersenyum, menunduk sopan, dan berjalan mendampingi Ahsan yang tampak acuh. Tapi hatinya bergetar. Ia tahu, malam ini akan panjang. Di ruang tengah, Ahsan berkumpul bersama para sepupu dan kolega ayahnya. Semua berbicara tentang bisnis, investasi, dan proyek baru. Mona duduk di pojok ruangan, menatap mereka sambil meneguk air putih perlahan. Ia tak paham istilah-istilah rumit yang diucapkan mereka, tapi ia berusaha menghargai. Sampai kemudian, Bu Rahayu, ibu mertua Mona, memanggil dengan suara cukup keras. "Mona, sini deh. Kamu bantuin di dapur." "Ya, nggak usah duduk di sini. Kamu pasti nggak ngerti pembicaraan mereka." Beberapa tamu tertawa kecil.
Ahsan diam, tak membela sedikit pun. Mona menatap suaminya, berharap ada satu kalimat saja yang menenangkan. Tapi Ahsan malah berpura-pura tak mendengar. Dengan menahan malu, Mona berdiri dan menuju dapur. Namun, tak lama kemudian, kejadian yang lebih memalukan terjadi. Saat makan malam bersama, semua tamu duduk di meja besar. Mona, seperti biasa, duduk di ujung, karena memang tak ada yang menyapanya. Tiba-tiba, salah satu tante Ahsan berkomentar keras. "Mona, kamu kerja apa sekarang? Atau masih nganggur kayak dulu?" Semua mata menatap Mona. Wajahnya memanas. Ia tersenyum kaku. "Saya bantu-bantu kecil aja, Tante. Jualan online." "Oh, jualan? Wah, keren ya. Tapi sayang, beda jauh sama suami. Ahsan kan kerja di perusahaan besar. Kamu nggak minder, Mon?" Tawa kecil terdengar di sekitar meja. Bahkan beberapa saudara Ahsan menutup mulut menahan geli. Mona merasa jantungnya seperti diremas. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Rahayu ikut menimpali dengan nada dingin. "Ya maklumlah, Mon. Kamu tuh nggak punya latar belakang kayak perempuan lain di sini. Tapi ya sudahlah, yang penting kamu tahu diri dan nggak bikin malu keluarga." Semua mata kini menatap ke arahnya. Ahsan hanya menunduk. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Mona. Bukan hanya hinaan orang lain, tapi ketidakpedulian suami yang dulu bersumpah akan melindunginya. Air mata Mona nyaris jatuh, tapi ia cepat-cepat menegakkan kepala. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah malam itu. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan tapi jelas. "Terima kasih, Tante, Ibu. Saya memang gak punya pendidikan tinggi, tapi saya punya harga diri. Saya gak malu jualan, karena dari situ saya belajar menghargai usaha kecil. Mungkin saya gak pintar bicara seperti kalian, tapi saya tahu cara berjuang tanpa menyakiti orang lain." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu saling pandang. Bu Rahayu terlihat kaget. Begitu pula Ahsan yang baru saja menatap istrinya dengan wajah tak percaya. Mona lalu berdiri, menatap mereka satu persatu. "Saya pamit duluan. Saya rasa cukup malam ini. Terima kasih sudah menerima saya, meski dengan cara seperti ini." Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Gaun sederhananya berkibar diterpa angin malam. Tapi dalam setiap langkahnya, ada sesuatu yang tumbuh, tekad untuk bangkit. Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu menyebar di kalangan keluarga besar Ahsan. Banyak yang menilai Bu Rahayu dan Ahsan telah mempermalukan diri sendiri di depan tamu. "Aduh, malu banget ya. Istrinya dijelek-jelekin di depan umum. Tapi dia diam aja? Itu bukan laki-laki," ujar salah satu paman Ahsan di grup keluarga. Nama keluarga Ahsan sempat jadi bahan omongan. Tapi yang paling mengejutkan, banyak orang malah memuji Mona karena berani berbicara dengan sopan tapi tegas. Sementara di rumah, Ahsan diam 1000 bahasa. Ia malu. Ia baru sadar betapa kerasnya hatinya selama ini. Tapi bagi Mona, semuanya sudah terlambat. Ia mulai memutuskan satu hal besar dalam hidupnya. Ia akan berubah. Tidak untuk membalas hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri dan keberhasilan sejati tidak ditentukan oleh gelar atau kekayaan, melainkan oleh keteguhan hati dan kerja keras. Malam itu, Mona menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi matanya tak lagi redup. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Mereka boleh merendahkan aku hari ini, tapi suatu saat nanti, mereka akan menunduk melihat aku berdiri di tempat yang lebih tinggi." Dan malam itulah, perjalanan Mona menuju keberhasilan dimulai. Malam setelah penghinaan di rumah mertua itu, Mona menangis sepuasnya. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, dan menatap kosong ke lantai.
Kata-kata, nggak berpendidikan, nggak pantas, nggak selevel, terus terngiang di telinganya seperti gema yang tak mau pergi. Namun di tengah tangisnya, ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh. Selama ini, ia terlalu sibuk membuktikan dirinya pada orang lain, terutama pada Ahsan dan keluarganya, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan mereka, melainkan dari dirinya sendiri. Pagi itu, Mona bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat wajahnya di cermin, mata bengkak, tapi sorotnya berbeda. Ada tekad di sana. Ia tak ingin lagi menjadi perempuan yang hanya menangis karena diremehkan. Ia membuka lemari, mengeluarkan 2 lembar pakaian lamanya, baju daster dan kebaya yang dulu sering diejek Bu Rahayu sebagai penampilan orang kampung. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, mulai hari ini, aku gak akan biarkan siapapun membuatku merasa rendah. Aku akan buktikan, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Awal perjuangan dari nol. Beberapa hari kemudian, Mona mulai menjalankan ide kecil yang sudah lama terlintas di kepalanya. Jualan kue rumahan. Dulu, ia sering membuat kue basah untuk acara RT, dan banyak yang bilang rasanya enak. Tapi ia tak pernah berpikir menjadikannya bisnis. Sampai hari itu, dengan uang tabungan yang nyaris habis, Mona membeli bahan-bahan seadanya. Tepung, gula, telur, santan, dan beberapa bungkus plastik kemasan. Dapur kecilnya menjadi saksi perjuangan baru itu. Tangannya yang dulu hanya sibuk membersihkan rumah kini sibuk mengaduk adonan hingga larut malam. Ia mulai menitipkan kuenya ke warung-warung kecil di sekitar kompleks. Awalnya hanya 10 bungkus, lalu 20, lalu mulai bertambah karena banyak yang suka. Bu, kuenya enak banget. Besok titip lebih banyak. Ya, kata salah satu pemilik warung suatu pagi. Mona tersenyum kecil. Itu mungkin pujian sederhana, tapi baginya, itu awal pengakuan. Namun perjuangannya tidak mudah. Ada hari-hari ketika kuenya tidak laku dan ia harus membuang sisa yang basi. Ada malam-malam saat tangannya pegal, matanya berat, tapi ia tetap bangun pukul 3 pagi untuk menyiapkan adonan baru. Ia tahu, kalau mau berhasil, ia harus konsisten. Rasa sakit yang jadi motivasi. Setiap kali merasa lelah, Mona teringat wajah Ahsan dan keluarganya yang menatapnya dengan hinaan. Kamu tuh nggak akan bisa maju, Mon. Kalimat itu kini bukan lagi luka, tapi api yang membakar semangatnya. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit. Meski tak punya latar belakang pendidikan tinggi, Mona tidak mau menyerah. Ia meminjam ponsel lama Ahsan dan menonton video-video di YouTube tentang cara mengembangkan bisnis kecil, strategi pemasaran, dan teknik menghitung keuntungan. Setiap malam, setelah menyelesaikan pesanan, ia mencatat pengeluaran dan pendapatan di buku tulis sederhana. Ia belajar mengatur keuangan, membuat catatan bahan, bahkan mulai berani menghitung modal. Suatu hari, seorang pelanggan memintanya membuat kue untuk acara arisan besar. Itu pesanan terbesar pertamanya, 300 potong kue. Mona gugup, tapi ia berani menerima. Selama 2 hari 2 malam, ia bekerja tanpa henti. Dan hasilnya, sukses besar. Kuenya habis bahkan sebelum acara selesai. Banyak tamu yang memuji, beberapa bahkan memintanya membuat pesanan lagi. Nama, Kue Mona, mulai dikenal di lingkungan sekitar. Langkah lebih besar. 6 bulan kemudian, Mona memberanikan diri membuat akun media sosial untuk jualan. Ia belajar memotret kuenya dengan pencahayaan alami, menulis caption dengan kata-kata yang lembut dan jujur. Dibuat dengan tangan sendiri, penuh cinta, dari dapur kecil tapi dengan cita rasa besar. Tak disangka, banyak yang tertarik.
Pesanan datang bukan hanya dari sekitar rumah, tapi juga dari luar kota. Ia mulai bekerja sama dengan kurir dan mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di lingkungannya yang juga butuh penghasilan. Dari hanya 10 bungkus kue, Mona kini bisa memproduksi ratusan setiap minggu. Ia menamai usahanya Dapur Mona Berkah. Dapur kecil itu kini menjadi tempat penuh kehidupan, penuh tawa, kerja keras, dan doa. Ia sering berkata kepada para pekerjanya, "Kita semua mungkin gak punya gelar tinggi, tapi kita punya semangat. Dan itu yang bikin kita bisa berdiri di sini." Pengakuan yang tak terduga. Suatu hari, Mona diundang oleh salah satu acara komunitas UMKM di kota. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, dari istri yang dihina karena tak berpendidikan, menjadi pengusaha kecil yang mandiri dan sukses. Banyak yang terinspirasi. Beberapa wartawan lokal bahkan menulis kisahnya di media daring. Tak lama setelah itu, pesanan melonjak drastis. Dapur Mona Berkah kini memiliki 6 karyawan, dan ia menyewa ruko kecil untuk memperluas produksinya. Mona berdiri di depan pintu rukonya suatu pagi, menatap papan nama besar bertuliskan, "Dapur Mona Berkah Homemade Cakes dan Pastry." Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia berbisik pelan, "Lihatlah aku sekarang, Ahsan. Aku bukan siapa-siapa dulu, tapi aku menjadi seseorang tanpa harus menjatuhkan siapapun." Rasa malu untuk Ahsan dan keluarganya. Kabar kesuksesan Mona cepat menyebar. Banyak yang kaget, terutama keluarga Ahsan. Bu Rahayu yang dulu sering menghina Mona kini menjadi bahan omongan di arisan, karena menantu yang dulu diremehkan justru sukses lebih dulu dari anaknya sendiri. Kamu tahu nggak? Istrinya Ahsan itu sekarang punya usaha besar. Loh, karyawannya banyak, ujar salah satu teman Bu Rahayu. Ahsan pun mendengar kabar itu. Saat ia lewat di depan salah satu minimarket, ia melihat toples kue bertuliskan, "Dapur Mona Berkah, produk rumahan asli cinta." Ia terpaku. Di label itu, ada foto Mona tersenyum dengan kerudung sederhana, tampak bahagia dan percaya diri. Saat itu juga, dadanya terasa sesak. Ia sadar, perempuan yang dulu ia rendahkan telah melampauinya, bukan dalam kekayaan semata, tapi dalam harga diri dan kebahagiaan. Mona kini dikenal sebagai sosok inspiratif di lingkungannya. Ia sering diminta memberi motivasi bagi ibu-ibu rumah tangga lain agar berani mandiri dan tidak takut bermimpi. Setiap kali berdiri di depan banyak orang, ia selalu menutup dengan kalimat yang sama. "Saya bukan lulusan universitas, tapi saya lulusan dari ujian kehidupan. Dan kadang, itu sekolah paling mahal yang bisa kita tempuh." Dan di sanalah, di antara tepuk tangan orang-orang yang menghormatinya, Mona tahu, ia sudah menang. Bukan karena membalas hinaan, tapi karena telah membuktikan bahwa rendahnya pendidikan tidak pernah menjadi penghalang untuk tinggi dalam kemuliaan. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak Mona benar-benar meninggalkan rumah Ahsan. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu yang dulu penuh air mata. Luka-luka yang pernah menyesakkan dadanya sudah ia ubah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Kini, Mona adalah seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berwibawa. Usahanya di bidang busana muslimah berkembang pesat, dengan beberapa cabang di kota besar. Namanya kini dikenal di kalangan pengusaha muda sebagai sosok yang menginspirasi. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, Mona masih menyimpan sepotong perasaan yang dulu pernah hancur. Bukan cinta, melainkan kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Hari itu, seperti biasa Mona menghadiri seminar bisnis di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Ia diundang sebagai pembicara tamu, sebuah kehormatan yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia raih.
Dengan setelan blazer abu muda dan kerudung pastel yang elegan, Mona tampil menawan. Aura kepercayaan diri terpancar jelas di wajahnya. Setelah acara selesai, Mona duduk di lobi hotel sambil memeriksa pesan di ponselnya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya dari arah belakang. Suara yang begitu dikenal, suara yang dulu menenangkan, tapi kini justru menimbulkan guncangan di dadanya. Mona. Mona menoleh perlahan. Seketika waktu terasa berhenti. Di depannya berdiri Ahsan, lelaki yang pernah mengisi separuh hidupnya. Namun Ahsan kini tampak berbeda. Rambutnya sedikit beruban di sisi pelipis, wajahnya tirus, dan sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Ada kesedihan di sana, seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. Ahsan? Suara Mona terdengar datar, tenang namun penuh kendali. Ya, ini aku, Mona. Aku nggak menyangka bisa ketemu kamu di sini, ucapnya dengan suara bergetar. Mona tersenyum kecil, sekadar sopan. Dunia ini sempit ya, ternyata, katanya pelan. Ia hendak pergi, tapi Ahsan menahan langkahnya. Tunggu, Mona, tolong. Aku cuma butuh beberapa menit buat bicara. Aku tahu aku nggak pantas, tapi tolong kasih aku kesempatan, pintanya. Matanya memohon seperti seseorang yang benar-benar putus asa. Mona terdiam sejenak. Hatinya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena rasa yang dulu sempat ia kubur kini muncul lagi, campuran antara sakit dan lega. Akhirnya, ia mengangguk. Baiklah, 5 menit saja. Mereka duduk berhadapan di kafe hotel itu. Hening sejenak menyelimuti. Ahsan menatap Mona lama, seolah tak percaya perempuan yang dulu ia hina kini berubah begitu luar biasa. Kamu kelihatan luar biasa, Mon. Kamu makin cantik, makin elegan. Aku. Mona memotong. Kamu mau bilang kamu menyesal? Ahsan menunduk. Ya, aku bodoh. Mona, aku terlalu dengerin orang lain, terutama orang tuaku. Aku nyakitin kamu, aku rendahin kamu, padahal kamu perempuan yang paling tulus yang pernah aku punya. Setelah kamu pergi, hidup aku hancur. Mon, perusahaanku jatuh, orang tuaku juga nggak lagi peduli. Semua yang aku banggakan dulu, hilang. Mona menatapnya tanpa ekspresi. Lalu kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semua yang kamu lakukan? Semua hinaan, semua air mata, malam-malam di mana aku berharap kamu berubah. Ahsan terdiam, suaranya nyaris berbisik. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahan. Mona, aku masih cinta kamu. Ucapan itu membuat dada Mona terasa sesak, tapi bukan karena haru. Ia tersenyum getir. Cinta? Cinta macam apa? Ahsan? Cinta yang lahir dari penyesalan atau karena kamu kehilangan segalanya? Mata Ahsan memerah. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan emosi. Aku salah. Aku akui. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan, Mona. Mona berdiri perlahan. Ahsan, kamu tahu kenapa aku bisa seperti sekarang? Tanyanya lirih. Karena aku berhenti berharap kamu kembali. Aku berhenti menggantungkan kebahagiaanku pada seseorang yang gak pernah menghargai aku. Aku belajar berdiri sendiri. Dan aku bangga dengan diriku yang sekarang. Ahsan berdiri juga. Matanya berkaca-kaca. Jadi, nggak ada kesempatan sama sekali. Mona menatapnya dalam-dalam. Aku sudah memaafkanmu, Ahsan. Tapi maafku bukan berarti aku mau kembali. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri.
dan itu bukan bersamamu." Ahsan terdiam, tubuhnya lunglai, sementara Mona berbalik pergi dengan langkah mantap. Setiap langkahnya terasa seperti kemenangan kecil atas masa lalu yang dulu menenggelamkannya. Begitu Mona keluar dari hotel, angin sore menyapa wajahnya lembut. Ia menarik napas panjang dan menatap langit yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah membuatku cukup kuat untuk tidak menoleh lagi." Di belakang sana, Ahsan hanya bisa berdiri terpaku, menatap sosok yang dulu ia remehkan kini berjalan menjauh dengan kepala tegak. Ia sadar, ia telah kehilangan satu-satunya perempuan yang benar-benar mencintainya, bukan karena harta atau status, tapi karena hati. Namun semuanya sudah terlambat. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan Mona dan Ahsan di hotel itu. Ahsan masih sering memikirkan kata-kata yang diucapkan Mona hari itu, kata-kata yang menohok, tapi benar. Ia baru menyadari betapa besar kehilangan yang telah ia buat. Bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi kehilangan seseorang yang seharusnya bisa menjadi sumber cahaya di hidupnya. Sementara itu, hidup Mona justru semakin bersinar. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis busana muslimah, tapi juga mulai merambah ke dunia sosial. Mona membentuk yayasan yang membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pelatihan kerja, bahkan membiayai pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Setiap langkahnya kini penuh dengan makna. Ia bukan hanya membangun kekayaan, tapi juga membangun kebermanfaatan. Ia tahu, dulu ia pernah berada di titik terendah, dihina karena tidak berpendidikan, diremehkan karena status sosialnya. Tapi justru dari luka itu, ia menemukan kekuatannya sendiri. Sore itu, Mona diundang menjadi pembicara utama dalam acara Women Inspire Indonesia, sebuah ajang bergengsi yang menampilkan sosok-sosok perempuan tangguh dari berbagai bidang. Aula hotel mewah itu penuh dengan ratusan tamu undangan, termasuk pejabat dan pengusaha nasional. Mona melangkah ke panggung dengan percaya diri. Gaun batik modern yang ia kenakan membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Saat ia mulai berbicara, semua mata tertuju padanya. "Dulu, saya pernah dianggap tidak pantas," ujar Mona dengan suara lembut namun tegas. "Saya pernah dicap bodoh, tidak berpendidikan, tidak layak berdiri di samping seseorang yang lebih tinggi derajatnya. Tapi hari ini, saya ingin mengingatkan, pendidikan dan status bukan segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mau belajar, berjuang, dan tidak berhenti memperbaiki diri." Tepuk tangan riuh menggema di ruangan itu. Tapi di antara kerumunan, ada satu sosok yang tak bertepuk tangan, Ahsan. Ya, tanpa sepengetahuan Mona, Ahsan hadir di acara itu. Ia datang bukan sebagai undangan kehormatan, melainkan sebagai tamu biasa. Ia duduk di bangku paling belakang, menatap panggung dengan mata berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia remehkan kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi darinya. Ia, Ahsan, yang dulu lulusan luar negeri dan pernah sombong dengan gelar dan jabatan, kini hanyalah pria biasa yang sedang berjuang membayar utang dan mempertahankan sisa usahanya yang nyaris bangkrut. Setelah acara selesai, banyak tamu yang berebut ingin berfoto dan berjabat tangan dengan Mona. Ia tersenyum ramah kepada semua orang, tak sedikit pun memperlihatkan kesombongan. Justru sikap rendah hatinya membuat orang semakin menghormatinya. Ketika kerumunan mulai berkurang, Ahsan mendekat. Ia berdiri canggung di depan Mona. "Selamat, Mona, kamu luar biasa," katanya pelan. Mona menatapnya sebentar, lalu tersenyum sopan. "Terima kasih, Ahsan." "Boleh aku bicara sebentar?" tanya Ahsan. Mona mengangguk. Mereka berjalan ke taman hotel yang tenang. Sore itu,
Langit memerah keemasan, dan angin membawa aroma bunga yang lembut. Ahsan menatap Mona dalam diam. Kamu tahu, Mon, aku datang ke sini bukan buat minta maaf lagi. Aku tahu kamu gak akan pernah kembali. Aku cuma mau bilang, kamu berhasil membuka mataku. Selama ini aku terlalu buta. Aku pikir kebahagiaan cuma tentang status dan uang. Tapi kamu membuktikan kalau kebahagiaan itu soal hati yang tulus dan keteguhan yang gak bisa dibeli. Mona tersenyum. Ahsan, hidup itu memang bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang lebih kuat menghadapi ujian. Dulu kamu punya segalanya, tapi kamu lupa satu hal, menghargai orang yang tulus. Dan sekarang, mungkin inilah pelajaran hidup yang Tuhan kasih buat kita. Ahsan menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kamu benar. Aku gagal jadi suami, gagal jadi anak, dan gagal jadi manusia yang tahu bersyukur. Sementara kamu berhasil dalam segalanya. Mona menatapnya dengan lembut, tanpa dendam. Aku tidak ingin kamu terus menyesal, Ahsan. Aku hanya ingin kamu belajar untuk tidak lagi memandang seseorang dari statusnya. Hidup ini berputar. Hari ini kamu di atas, besok mungkin kamu di bawah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap jadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Ahsan menatap Mona dengan mata yang sembab. Kamu benar-benar sudah berubah. Mon, aku bangga, meski aku bukan lagi bagian dari hidupmu. Mona tersenyum, menatap langit senja. Aku nggak berubah, Ahsan. Aku hanya menemukan diriku yang sebenarnya. Hening sejenak, hanya suara burung yang kembali ke sarang. Ahsan tahu, percakapan ini adalah penutup dari segalanya. Ia sadar, tak ada ruang lagi untuk dirinya di kehidupan Mona. Tapi dalam hatinya, ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat perempuan itu berdiri tegak, sebagai pelajaran, bukan penyesalan semata. Ketika Ahsan melangkah pergi, Mona menatap punggungnya perlahan menghilang di kejauhan. Ia tahu, Tuhan memang tidak pernah salah dalam mengatur jalan hidup. Kadang, orang yang pernah menyakiti kita adalah orang yang harus belajar dari kita di masa depan. Dan kini, Mona telah mengajarkan Ahsan arti kehidupan, tanpa perlu marah, tanpa balas dendam, tanpa kebencian. Keberhasilannya adalah bukti paling nyata, bahwa perempuan yang dulu diremehkan bisa menjadi seseorang yang tak akan pernah bisa dijangkau lagi oleh lelaki yang dulu merendahkannya. Mona tersenyum pelan, menatap matahari yang mulai tenggelam. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, telah membuatku kuat, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan." 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Mona dan Ahsan di acara Women Inspire Indonesia. Hidup Mona semakin berkembang. Ia kini bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sosok inspiratif bagi banyak perempuan di Indonesia. Namanya sering muncul di majalah bisnis, televisi, hingga undangan menjadi pembicara di berbagai seminar. Namun di balik semua itu, Mona tetap menjadi dirinya yang sederhana, perempuan yang menyukai keheningan, teh hangat, dan senja yang tenang. Meski keberhasilannya sudah melebihi banyak orang, Mona belum membuka hatinya lagi. Bagi dirinya, cinta bukan lagi kebutuhan, melainkan pelajaran hidup yang ia jadikan bekal untuk melangkah. Ia takut mencintai lagi hanya untuk kembali terluka. Namun, hidup seringkali punya cara yang tak terduga untuk mengetuk pintu hati yang tertutup. Suatu sore di bulan Desember, Mona menghadiri acara amal yang diadakan oleh salah satu yayasan pendidikan di Jakarta. Ia diundang sebagai tamu kehormatan dan juga donatur utama. Acara itu berlangsung sederhana, namun penuh kehangatan.
Anak-anak dari berbagai pelosok daerah tampil membawakan lagu dan puisi tentang mimpi dan perjuangan. Saat Mona sedang berbincang dengan panitia, datanglah seorang pria berperawakan tegap dengan senyum menenangkan. Pria itu mengenakan kemeja biru muda dan celana kain, sederhana tapi berwibawa. "Permisi, apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Mona yang mendirikan Mona Foundation?" tanyanya dengan sopan. Mona tersenyum ramah. "Iya, betul. Dan Bapak?" "Saya Raditya Pranoto," ujarnya sambil menjabat tangan Mona. "Saya pendiri Harapan Bumi Hijau Foundation. Kita pernah kerjasama dalam program pelatihan wirausaha perempuan di Yogyakarta 2 tahun lalu. Tapi waktu itu, Ibu tidak sempat hadir langsung." Mona mengangguk sambil tersenyum. "Oh, iya. Saya ingat nama yayasan itu. Jadi Bapak Raditya ya. Senang akhirnya bisa bertemu langsung." Percakapan mereka berlanjut, dan tanpa disadari, waktu berjalan begitu cepat. Raditya bercerita tentang perjuangannya membangun yayasan dari nol, tentang bagaimana ia meninggalkan karirnya sebagai arsitek untuk terjun ke dunia sosial. Mona mendengarkan dengan kagum, karena untuk pertama kalinya, ia merasa berbicara dengan seseorang yang benar-benar sejiwa dengannya. Tidak ada pembicaraan tentang status, pendidikan, atau masa lalu. Yang ada hanyalah dua hati yang saling memahami perjuangan hidup masing-masing. Beberapa bulan berikutnya, mereka mulai sering bertemu, kadang di acara sosial, kadang di kafe kecil untuk membahas kolaborasi program. Namun, di balik setiap pertemuan, ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hati Mona. Ia mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Raditya bukan tipe pria yang banyak bicara manis, tapi setiap ucapannya selalu bermakna. Ia tidak pernah memuji Mona karena kecantikannya atau kekayaannya, melainkan karena keteguhan hatinya. Suatu malam, setelah rapat yayasan, mereka duduk di teras kantor sambil menikmati hujan gerimis. "Mon," kata Raditya pelan, "kamu tahu, aku sering memperhatikan cara kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Kamu nggak pernah membeda-bedakan siapapun. Padahal kamu bisa saja bersikap sombong dengan posisi yang kamu punya sekarang." Mona tersenyum samar. "Aku pernah tahu rasanya diremehkan, Dit. Jadi aku nggak mau orang lain merasakan hal yang sama." Raditya menatapnya dengan lembut. "Kamu tahu nggak? Itu alasan kenapa aku kagum sama kamu. Bukan karena suksesmu, tapi karena kamu tetap punya hati setelah semua luka yang kamu alami." Mona terdiam. Hatinya bergetar pelan. Sudah lama tidak ada orang yang berbicara padanya dengan ketulusan seperti itu. Malam itu, Mona tidak tidur nyenyak. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya hangat oleh perasaan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, Raditya datang ke rumah Mona membawa sepucuk surat dan seikat bunga mawar putih. Mona yang sedang menata dokumen di ruang tamu menatapnya heran. "Ada apa nih? Kok formal banget?" Raditya tersenyum. "Aku nggak tahu bagaimana caranya mengatakannya, jadi aku tulis saja." Ia menyerahkan surat itu. Mona membuka amplopnya dengan hati-hati. Tulisan tangan Raditya rapi, penuh ketulusan. "Mona, aku tahu kamu perempuan kuat. Aku tahu kamu tidak butuh siapapun untuk berdiri tegak. Tapi aku juga tahu, kamu berhak untuk dicintai tanpa rasa takut, tanpa dibandingkan dengan siapapun, tanpa dihina karena masa lalu. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi seseorang yang berjalan di sampingmu, bukan di depanmu atau di belakangmu. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu, bukan untuk melindungimu, tapi untuk menemanimu. Bukan untuk menebus luka yang orang lain buat, tapi untuk membangun kebahagiaan yang baru." Raditya. Air mata Mona mengalir tanpa bisa ia tahan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa haru dan kelegaan. Ia menatap Raditya yang berdiri di hadapannya dengan tatapan lembut dan yakin. "Dit," suara Mona bergetar. "Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku sudah lama nggak percaya pada cinta." Raditya mendekat, menatap matanya dalam. "Aku nggak minta kamu percaya sekarang.
Aku cuma minta kesempatan untuk membuatmu percaya lagi. Mona tersenyum sambil mengusap air matanya. Kesempatan itu, aku kasih. 2 tahun kemudian, Mona dan Raditya menikah dalam upacara sederhana di taman kecil yang penuh bunga putih. Warna yang dipilih Mona sendiri karena melambangkan ketulusan. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya kehangatan dan kebahagiaan yang tulus. Saat berdiri di samping Raditya, Mona menyadari satu hal. Tuhan tidak memberi cinta kedua untuk menggantikan yang pertama, tapi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan cinta pertama. Dan kali ini, Mona tahu ia benar-benar dicintai bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dirinya sekarang. Di penghujung malam, ketika semua tamu sudah pulang, Mona duduk di taman bersama Raditya. Langit penuh bintang, angin berhembus lembut. Raditya menggenggam tangannya erat. Terima kasih sudah percaya lagi, Mon. Mona menatap bintang-bintang di atas. Bukan aku yang hebat, Dit. Tapi mungkin, aku memang harus melewati badai dulu supaya tahu betapa indahnya langit setelah hujan. Raditya tersenyum. Dan sekarang kamu gak cuma punya langit, tapi juga seseorang yang akan selalu berdiri di bawahnya bersamamu. Mona tertawa pelan. Aku percaya itu. Malam itu, di bawah langit yang bersinar lembut, Mona menutup matanya dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar tenang. Cinta datang bukan untuk menyakitinya, tapi untuk memeluknya. Utuh, hangat, dan tanpa syarat. 3 tahun setelah pernikahan Mona dan Raditya, kehidupan mereka berjalan dengan damai, sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada drama yang menguras air mata seperti dulu. Yang ada hanya tawa kecil setiap pagi, doa bersama sebelum tidur, dan rasa syukur yang tak pernah habis. Mona kini dikenal sebagai sosok perempuan tangguh dan inspiratif yang namanya harum di dunia sosial dan bisnis. Ia dan Raditya membangun yayasan gabungan mereka, Langkah Hati Nusantara, yang fokus membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan serta menyediakan beasiswa pendidikan di berbagai daerah. Setiap kali Mona mengunjungi desa-desa terpencil dan melihat senyum anak-anak yang kini bisa bersekolah, hatinya selalu hangat. Dalam hati kecilnya, ia tahu, inilah bentuk kebahagiaan sejati, ketika hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Suatu hari di bulan Maret, Mona diundang menjadi pembicara di acara penghargaan nasional bertajuk Perempuan Pembawa Perubahan Indonesia. Ia tak menyangka, acara itu ternyata dihadiri banyak tokoh besar, termasuk beberapa nama yang dulu pernah ia kagumi, dan beberapa yang pernah meremehkannya. Malam itu, ketika namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan, perempuan paling inspiratif tahun ini, tepuk tangan menggema di seluruh aula. Mona berdiri di atas panggung dengan gaun putih elegan yang membuatnya tampak berwibawa sekaligus lembut. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Dulu saya hanyalah seorang perempuan sederhana yang sering dihina karena tidak berpendidikan tinggi. Tapi saya belajar satu hal, nilai seseorang tidak diukur dari gelar atau statusnya, melainkan dari ketulusan dan keberanian untuk terus maju meski dunia meremehkannya." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Di antara kerumunan itu, seseorang menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia adalah Ahsan. Ya, Ahsan hadir malam itu, bukan sebagai tamu penting, melainkan sebagai tamu undangan umum. Hidupnya kini jauh berbeda dari dulu. Setelah bisnisnya jatuh karena keputusan investasi yang salah, ia bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan konstruksi kecil. Ia hidup sederhana, namun yang paling berat bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya terhadap Mona. Saat melihat Mona berdiri di atas panggung, tersenyum dengan cahaya yang begitu hangat, Ahsan merasakan campuran antara kagum dan sesal. Dulu, ia pernah menghina perempuan itu karena dianggap tidak pantas, tidak berpendidikan, tidak setara. Kini, perempuan itu berdiri di tempat yang bahkan tidak akan pernah bisa ia capai lagi. Raditya datang mendampingi Mona di panggung, menyalami juri, dan mencium tangan istrinya dengan bangga.
Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus, bukan karena harta, tapi karena saling menghargai. Ahsan menatap mereka dalam diam. Tak ada kebencian, hanya rasa kehilangan yang begitu dalam. Ia tahu Mona bukan lagi bagian dari hidupnya dan tidak akan pernah kembali. Tapi di hatinya, ia juga tahu Mona lah guru kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah acara itu, Ahsan memberanikan diri mengirim surat kepada Mona. Bukan untuk meminta kembali, melainkan untuk menutup lembaran masa lalu dengan kejujuran. Untuk Mona, aku menulis surat ini bukan untuk mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu mungkin tidak tahu, tapi setiap langkahmu mengajarkan aku arti sesungguhnya dari kerendahan hati, ketulusan, dan kerja keras. Aku dulu sombong, buta oleh gengsi dan ucapan orang. Dan sekarang, aku membayar semua itu dengan kehilangan. Tapi Mona, aku tidak menyesal pernah mengenalmu. Karena dari kamu, aku belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Selamat atas kebahagiaanmu, Mon. Aku tidak akan pernah bisa mencapainya. Tapi aku bersyukur pernah melihatmu menjadi sosok yang luar biasa. Ahsan. Ketika Mona membaca surat itu, ia terdiam lama. Di wajahnya tidak ada amarah, tidak ada air mata. Yang ada hanya senyum kecil, senyum seseorang yang telah memaafkan, meski tidak melupakan. Malam itu, ia menatap Raditya yang sedang membaca buku di teras. "Dit," katanya pelan, "kadang aku masih teringat masa lalu. Tapi bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Kalau bukan karena masa lalu itu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini." Raditya meletakkan bukunya, menggenggam tangan Mona erat. "Itu karena kamu tahu cara menjadikan luka sebagai kekuatan, bukan alasan untuk menyerah." Mona tersenyum, menatap bintang-bintang di langit yang tampak berkilau malam itu. "Dulu aku sering bertanya, kenapa aku harus dihina? Kenapa aku harus jatuh sedalam itu? Tapi sekarang aku paham. Tuhan menulis cerita itu supaya aku bisa mengajarkan arti kehidupan, bukan cuma pada Ahsan, tapi juga pada diriku sendiri." Raditya menatapnya penuh cinta. "Dan sekarang, kamu bukan cuma mengajarkan arti kehidupan pada Ahsan, tapi pada semua orang yang pernah meremehkan perempuan sederhana." Mona tertawa kecil, menatap lembut suaminya. "Aku cuma ingin hidupku jadi bukti, Dit, bahwa perempuan yang pernah disakiti bisa bangkit, berdiri, dan bahagia tanpa perlu balas dendam." Malam itu, angin berhembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara adzan Isya menggema, menandakan waktu istirahat telah tiba. Mona menatap langit, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku ujian yang membuatku kuat, luka yang membuatku belajar, dan cinta yang membuatku kembali percaya." Kini, Mona tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama seseorang yang menghargainya tanpa syarat, bersama kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dan bersama masa lalu yang telah ia maafkan sepenuhnya. Dan di ujung perjalanan itu, Mona tahu, inilah akhir yang tidak pernah ia minta, tapi justru yang paling ia butuhkan. Akhir bukanlah tentang siapa yang kalah atau menang,
melainkan tentang siapa yang berhasil memaafkan dan melangkah dengan hati yang utuh. Tamat.